warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan pagi ini kembali kita dipertemukan di 10 hari terakhir, walaupun hanya sekedar lewat online. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita dalam berukhuwah, dalam sama-sama tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dan saya berharap untuk keluarga sakinah semua di seluruh Indonesia senantiasa dalam lindungan Allah, dalam kucuran rahmat-Nya, taufik, hidayah dan karunia-Nya. Amin. Shalawat dan salam semoga tercurah untuk uswah hasanah kita Rasulullah SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Saudara muslimah dimanapun berada, Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Banyak hal yang harus kita benahi, banyak hal yang harus kita evaluasi atau muhasabahi. Pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama untuk bisa bermuhasabah, mengevaluasi diri sejauh mana amalan-amalan kita selama bulan Ramadan ini. Bicara tentang muhasabah, itu akan ada banyak hal yang harus kita evaluasi. Yang pertama adalah sebelum kita beramal, hendaknya kita pun juga harus mengevaluasi, membenahi, menata diri, bagaimana amalan kita itu tidak sia-sia, bagaimana amalan kita itu bisa berbuah pahala. Yang kedua adalah saat kita beramal, kehati-hatian, fokus, itqanul amal, itu pun juga harus dijaga. Yang terakhir adalah ketika beramal, hasil daripada buah daripada amal kita itu sejauh mana bisa kita petik. Saudara muslimah yang dirahmati oleh Allah, bicara tentang amal, kita akan ingat satu hadis yang disampaikan oleh Tirmizi, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila ba'da maut. Jadi ciri orang-orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa berintrospeksi diri dan mempersiapkan amal setelah kematian. Ini ciri-ciri orang cerdas, sampaikan seperti itu. Jadi mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri, bermuhasabah itu adalah sebuah cara kita untuk menata kembali kehidupan kita untuk lebih baik. Yang kedua adalah kita melihat ada satu ayat di surat Al-Isra ya. Al-Isra ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala taqu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basyara wal fuada kula ulaika kana anhu mas'ula. Jadi janganlah kalian beramal tanpa ilmu, karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani kita itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka dari itu, sebelum beramal, kita pun harus sudah menata diri. Sebelum beramal, kita harus itqanul amal. Kita harus tertib. Sebelum kita sholat, kalau kita punya balita ya, bagaimana balita kita itu nyaman dengan sholat kita, tidak menjadikan sholat kita itu adalah bumerang bagi mereka. Jadi saya tuh paling nggak suka kalau ibu sholat, soalnya kalau ibu sholat pasti aku dimarahi, aku dicueki, kayak gitu sih. Ini adalah gambaran bahwasanya kita belum mempersiapkan apa. Termasuk di bulan Ramadan ini kita sibuk untuk menghatamkan Quran, sampai lupa untuk masak, lupa untuk bersih-bersih, lupa untuk memberikan hak pada suami, pada anak-anak kita, pada tetangga kita. Ya, bagaimana kita harus menata Ramadan ini bisa berjalan seiring sejalan dengan orang-orang di sekeliling kita, dan mereka nyaman ketika kita beramal. Ini adalah bagian daripada bagaimana kita mempersiapkan. Yang kedua adalah saat kita beramal, muhasabah itu adalah saat kita beramal. Bagaimana ketika kita beramal itu kita
konsepnya adalah lillahi rabbil alamin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, hidup dan matiku itu hanyalah untuk Allah. Maka ini yang harus lillahi rabbil alamin. Mau dapat pujian kayak, mau dapat reward kayak, mau dapat ini fasilitas-fasilitas yang sifatnya keduniawian, kita tidak akan kecewa karena semua karena Allah, lillahi ta'ala. Itu yang harus dibangun. Yang ketiga adalah buah daripada amal kita itu adalah bagian daripada muhasabah kita. 10 hari terakhir ini yang kita kejar adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah penentu amalan kita setahun ke depan. Seperti apa amalan-amalan kita? Yang pertama harus kita ingat itu adalah sesensitif apa kita terhadap dosa-dosa kecil dan apalagi dosa-dosa besar. Itu adalah bagian daripada muhasabah kita. Terus kita menjadikan wallahu ma'akum ainama kuntum. Sesungguhnya Allah itu bersamaku dimanapun dan kapanpun berada. Ini harus melekat erat, kuat. Semuanya harus tertanam di dalam diri kita atas pengawasan Allah. Maka kita akan menjadi orang-orang yang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah mati dalam keadaan tidak beriman. Terus selanjutnya buah daripada muhasabah kita itu adalah kita punya konsep setahun ke depan apa yang akan kita benahi, amalan-amalan yang paling berat yang harus kita ambil. Jadi kalau kita berat di tahajud, qiyamul lail, ya kita bangun, kita paksakan, Allahumma paksakan. Kalau kita susah satu hari minimal 1 juz per hari, kita harus punya konsep ke sana. Ya, itu saja. Alhamdulillah, fala takunanna minal mumtarin. Mudah-mudahan kita dimudahkan dan dimampukan oleh Allah senantiasa terjaga dan dijaga olehnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.